Gitu cerita Ustadz di Kampung Maling itu. Sebuah peristiwa yang luar biasa, hanya kritik yang sebenarnya bersifat satire, tapi ditanggapi dengan serius. Sebenarnya ya itu hanya lakon saja untuk menutupi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya yang sedang dibahas yang lebih penting. Mahfud MD ceritakan kembali kisah Ustadz di Kampung Maling ke Komisi 3 DPR. Begini peristiwanya. Ini berita apa ini? Berita yang menceritakan di masa lalu. Oke, saya juga penasaran ya, apa maksudnya ini? Karena beberapa waktu lalu Mahfud MD itu kan di sidang ya di Komisi 3 DPR RI yang kemudian mereka mati kutu di depan Mahfud MD. Mahfud MD dilawan. Ini dikutip dari tempo.co Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada anggota DPR menjadi maklar kasus alias Markus. Maklar kasus, oh ya itu sebenarnya itu cerita lawas ya, tapi seru nih kalau disampaikan di forum itu, di forum sidang Komisi 3 itu. Mahfud mengeluarkan pernyataan itu lantaran sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyerang dirinya terkait pengungkapan transaksi yang mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sering di DPR ini aneh, kadangkala marah-marah itu tidak tahunya Markus dia. Marah-marah depan umum ternyata Markus. Maklar kasus. Maklar kasus itu ini yang main-main uang lah tentang itu ya. Marah kepada Kejaksaan Agung, nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus. Wah, Mahfud MD ini luar biasa, kata Mahfud MD. Ungkapan Mahfud ini langsung menuai protes, salah satunya dari anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra, Habibur Rahman. Dalam interupsinya, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ini meminta Mahfud menyampaikan secara langsung jika ada anggota DPR periode 2019-2020 yang Markus. Mahfud MD kemudian menjelaskan maksud pernyataan itu ia menceritakan peristiwa yang menimpa Jaksa Agung Abdurrahman Selasa 17 Februari 2005 saat rapat kerja gabungan antara Komisi 2 dan Komisi 3 DPR bersama Jaksa Agung. Dalam sebuah rapat dengan DPR, Arman sapaan Abdurrahman Saleh dicecar habis-habisan, dia disebut baik tetapi berada di lingkungan yang buruk seperti Ustadz di Kampung Maling. Oh ini maksudnya, dia seperti Ustadz di Kampung Maling. Dia terlihat buruk karena lingkungannya buruk, begitu maksudnya. Dia ceritakan soal kejadian 2005 ya, tapi tetap kita baca sampai habis ya, ini seru. Ingat peristiwa Ustadz di Kampung Maling? Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini pada waktu itu. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habisan, dibilang bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, kata Mahfud. Peristiwa itu terekam baik dalam buku Abdurrahman Saleh bertajuk Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz, Memoir 930 Hari di Puncak Gedung Bundar. Majalah Tempo edisi Selasa 21 Juni 2008 mengulas buku ini. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 17 Februari 2005 dalam rapat kerja gabungan antara Komisi 2 dan Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Rapat tersebut kisruh lantaran anggota DPR Anhar SE mengibaratkan Jaksa Agung seperti Ustadz di Kampung Maling. Arman pun marah dan tidak terima dengan pernyataan di fraksi Partai Bintang Reformasi itu. Dia meminta Anhar mencabut pernyataan tersebut. Menurut Arman, ungkapan Anhar tak pantas diucapkan dalam forum. Mohon pimpinan menegur dan minta untuk menarik omongannya, kata Arman.
dalam rapat DPR Senayan Jakarta. Gitu. Pimpinan sidang ketua Komisi 3 Teras Narang kemudian meminta Anhar agar mengoreksi pernyataannya, namun belum selesai Teras berbicara, Jaksa Agung Muda Pengawasan Ahmad Lopa tersulut emosi. Dia menagih penjelasan maksud Anhar mengenai pernyataan tersebut. Pemimpin sidang kemudian mempersilahkan Anhar mengklarifikasi maksud ucapannya. Saya ini dari Sumatera. Ada bahasa kiasan, jangan sampai Bapak seperti Ustadz di kampung maling. Bukan berarti saya menuduh jaksa maling. Kami hanya mendorong agar ada semangat perubahan. Kalau ada maling, jangan diteruskan, kata Anhar. Penjelasan Anhar justru mengeruhkan suasana. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh lantas berdiri dengan marah dan berteriak dalam rapat, cabut omongan itu, kata Andi penuh kemarahan. Arman dan sejumlah staf Kejaksaan Agung meminta Andi untuk tenang. Bahkan pemimpin sidang mempersilahkan Andi meneguk air putih untuk menenangkan diri. Namun kemarahan Andi tetap mendidih. Sikap Andi ternyata justru menyurut emosi dari anggota DPR lainnya. Wow, jadi emosi itu bisa menular ya. Salah seorang dari mereka berteriak meminta Andi diusir dari rapat. Bahkan dia sampai memanggil pihak keamanan, usir orang ini. Pengamanan, teriaknya. Menggapai situasi ini, pimpinan sidang kemudian menjaga rapat dalam kurun 15 menit. Menjeda rapat, dan sementara itu Anhar kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Senin malam 24 Februari 2005 mengungkapkan apa yang disampaikan dalam rapat semata hanya untuk menyampaikan kritik. Dia menilai ada ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Ada yang tetap bertahan, ada yang tidak karena kedekatan dengan pihak kejaksaan. Saya bukan membela koruptor, sama sekali bukan. Tapi saya melihat ada ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Ada yang tetap ditahan, ada yang tidak karena kedekatan dengan pihak kejaksaan, kata Anhar dikutip Koran Tempo edisi Selasa 1 Maret 2005. Anhar tak membayangkan apa yang disampaikan akan muncul reaksi yang menimbulkan gaduh dalam rapat. Dia juga mengaku amat mengagumi sosok Abdurrahman. 5 hari sebelum rapat 12 Februari, anaknya lahir. Kekagumannya terhadap Jaksa Agung itu membuatnya menyematkan nama Abdurrahman Saleh untuk anaknya yang baru lahir itu. Wah, luar biasa. Saya mengenal beliau sebagai orang yang tegar dalam menegakkan hukum, katanya. Begitu cerita Ustadz di kampung maling itu. Sebuah peristiwa yang luar biasa, hanya kritik yang sebenarnya bersifat satire, tapi ditanggapi dengan serius. Sebenarnya ya itu hanya lakon saja untuk menutupi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya yang sedang dibahas yang lebih penting, supaya kisruh. Dan ya begitulah kira-kira DPR kita di masa lalu hingga hari ini. Oke, oke.